I say in all my podcasts, all the interviews, if Islam gets to 20 and he beats, let's say, this fight against Ian, say maybe Michael Morales, Carlos Prates, and then if someone else rises, maybe Shavkat returns, whoever is next, if you beat all those guys to get to 20, you're the best fighter ever, no questions about it, no debate. And bro, we have to be sure nobody gonna break the 20. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari rumor yang sudah dikonfirmasi oleh banyak media ternama tentang bocoran main event dan co-main event UFC 331 yang temanya adalah rematch. Dan menurut sebagian besar fans termasuk saya, lebih baik daripada event UFC 330. Ya, main event UFC 330 memang lebih bagus sih, antara Islam Makhachev versus Ian Garry. Tapi co-main eventnya meskipun cukup prestisius, tapi tentu bukanlah hal yang banyak mengundang perhatian banyak fans. UFC 331 yang akan digelar tanggal 20 September waktu Indonesia Barat ini akan menghadirkan perebutan sabuk kelas terbang UFC antara sang petahana kebanggaan Asia Tenggara Joshua Van melawan sang mantan raja kelas terbang yaitu Alexandre Pantoja. Keduanya setuju untuk rematch untuk menuntaskan pertarungan mereka yang berakhir anti klimaks akhir tahun lalu. Meskipun laga rematch tersebut sudah cukup seru untuk disimak, tapi publik MMA justru lebih hype dengan co-main eventnya, di mana sang penantang paling layak di kelas ringan, yaitu Arman Tsarukyan, akan kembali melawan sang pemegang sabuk BMF, Charles Oliveira. Keduanya memang pernah bertarung di event UFC 300, di mana hasilnya adalah split decision untuk kemenangan Arman. Meskipun sebenarnya banyak yang bilang Oliveira lah yang menang, karena Oliveira hampir mengunci Arman di setiap ronde. Meskipun Charles Oliveira merupakan pemegang sabuk BMF, laga ini tidak akan mempertaruhkan sabuk BMF karena fans sudah sangat kecewa dengan laga BMF terakhir kali, di mana Charles Oliveira terlalu banyak main bawah pada Max Holloway. Ingat, fans tidak memprotes gaya bertarung Oliveira, tapi kalau temanya adalah BMF, maka seharusnya tinggal adu jotos saja. Laga ini hanya akan mempertaruhkan posisi number one contender sebagai tiket title shot melawan sang juara, yaitu Justin Gaethje. Charles Oliveira yang sudah berusia 36 tahun tentu akan mengerahkan segalanya karena kita tidak pernah tahu apakah ia akan mendapatkan title shot lagi atau tidak jika kalah dari Arman, mengingat usianya sudah kategori senior. Sedangkan untuk Arman, ini adalah kesempatan besar untuk mendapatkan title shot setelah ia terlalu lama main side quest di turnamen gulat, mulai dari melawan pegulat top seperti Colby Covington sampai melawan influencer India Ankit Bayanpura. Untuk previewnya seperti biasa akan saya bahas menjelang pertarungan, tapi Arman pernah mengatakan bahwa ia sedikit trauma beradu ground game dengan Charles Oliveira. Ya, kita bisa lihat sendiri sih di match pertama, di mana Brazilian Jiu-Jitsu Charles benar-benar mampu mendesak Arman Tsarukyan. Karena itu Arman berpikir untuk lebih main striking saja daripada beradu mekanik di bawah lawan Charles Oliveira. Ya, kalau namamu bukan Islam Makhachev, lebih baik hindari main bawah dengan Charles sih. When you fought Charles, how strong did he feel? Was he very strong or you weren't impressed? Yeah, he was strong. Because he must be, I mean, obviously he's very technical, but he must be strong as well. He's strong. He's strong. Yeah. But like my tactical, my strategy wasn't that right. I wanted to wrestle him like all 15 minutes. But like if I fight next, I just strike him. Yeah. Because he's so dangerous. When you like shoot, he catch your neck, you know. But people have had a lot of... Ngomong-ngomong soal Islam Makhachev, kita beralih ke berita kedua, di mana sang juara kelas welter tersebut baru saja melakukan sesi interview bersama salah satu jurnalis favorit saya di MMA Junkie, yaitu Mike Bohn. Pertama, Makhachev mengklarifikasi bahwa dirinya sama sekali tidak berniat pensiun setelah gelaran UFC 330.
Makhachev tak mengerti mengapa banyak berita palsu yang mengatakan bahwa dirinya akan segera pensiun setelah melawan Ian Garry. Makhachev menegaskan ia tak akan pensiun karena ia masih termotivasi untuk memecahkan lebih banyak rekor lagi selagi ia masih merasa mampu. Ya, sebenarnya ada alasan kuat mengapa rumor tersebut muncul, karena Khabib sendiri mengatakan bahwa saat usia Makhachev mencapai 35 tahun, ia akan membicarakan rencana pensiun pada Makhachev. Dan saat ini Makhachev sudah hampir menginjak 35 tahun. Tapi menurut saya sendiri, hal ini karena perbedaan pandangan Khabib dan Makhachev dalam menilai sesuatu yang langsung disalahpahami oleh fans. Khabib memang lebih memakai data kuantitatif dengan patokan umur, di mana saat usia sudah 35 tahun, performa petarung kelas welter ke bawah sudah menurun dan harus merencanakan pensiun. Sedangkan Makhachev lebih menggunakan pendekatan kualitatif, di mana ia tidak menjadikan umur sebagai patokan, tapi saat ia merasa sudah tidak mampu lagi untuk bertanding di level tertinggi, ia akan pensiun. Karena itu, Makhachev lebih menggunakan perspektif daripada angka-angka sebagai acuan. Dan saat ini, Islam Makhachev merasa dirinya masih dalam kondisi prima, di mana ia sangat bugar dan tak perlu memotong berat terlalu banyak, jadi ia belum membuat rencana untuk pensiun. Kalau teman-teman sendiri lebih condong ke pandangan Khabib atau Makhachev nih tentang pensiunnya seorang petarung? Tulis di kolom komentar ya. No bro, it's like somebody put the fake news, I'm gonna retire after this fight. No, it's not true, man. I want to keep going, you know. The feeling when you like stay in shape, stay like become best fighter, you know, is the amazing things, you know. You're never gonna find something like this outside this sport, you know. I want to keep fighting, and we'll beat like all records, and we stay here more years. Islam Makhachev sendiri juga menegaskan bahwa setelah ia memecahkan rekor Anderson Silva yaitu 16 kali win streak, Makhachev masih ingin memperlebar jaraknya dan tak hanya ingin menang selisih 1 kemenangan saja. Ini bukan hal rakus, tapi memang seorang fighter perlu motivasi lebih untuk tetap berlatih keras. Hampir semua juara UFC mengatakan hal yang sama, yaitu salah satu tantangan tersulit menjadi seorang juara adalah ia harus mencari pencapaian tertinggi agar motivasi terus mengalir. Ya, sebenarnya itu hanya motivasi tambahan sih, karena dalam podcast bersama komunitas padel, Makhachev mengatakan motivasi utamanya ketika berlatih super keras adalah agar ia tidak bonyok di oktagon. Kocak, tapi memang itu adalah motivasi paling realistis. Mike pun mengatakan bahwa dulu saat rekor Makhachev masih 13 win streak, ia pernah menargetkan rekor Makhachev menjadi 20 win streak sebelum memutuskan untuk pensiun. Makhachev secara jujur tidak terlalu tahu dengan catatan rekor dan bertanya pada Mike, apakah jika ia sudah mencapai 20 win streak, maka rekornya sudah cukup untuk diakui sebagai salah satu the GOAT di MMA. Mike pun menjawab bahwa jika Makhachev benar-benar mampu meraih 20 win streak dan mengalahkan nama-nama beken seperti Ian Garry, Carlos Prates, Michael Morales, hingga Shavkat Rakhmonov, kemudian pensiun, maka sudah tidak ada perdebatan lagi bahwa Islam Makhachev sudah sah dan layak menjadi the GOAT. Tidak perlu ada perdebatan antara Jon Jones, GSP, Mighty Mouse atau siapapun itu, karena rekor 20 win streak UFC adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dibayangkan. Islam Makhachev pun hanya tersenyum dan akan mencoba mewujudkannya. Ya, tampaknya Makhachev agak kesal karena ketika interview bersama media kompleks, mereka menempatkan Makhachev di ranking 8 petarung terbaik sepanjang masa. Saya sendiri juga heran karena setidaknya saat ini menurut saya Makhachev sudah layak masuk top 5 the GOAT. Tapi menurut teman-teman,
apakah Makhachev akan mampu meraih 20 kemenangan berturut-turut di UFC di saat usianya sekarang sudah hampir 35 tahun? Tulis di kolom komentar ya. I think when you were at 13 straight wins, we talked about can you get to 20, and that would be an amazing thing. It's very close now. It feels realistic. 20 enough? 20, I think 20 is enough. I say in all my podcasts, all the interviews, if Islam gets to 20 and he beats, let's say, this fight against Ian, say maybe Michael Morales, Carlos Prates, and then if someone else rises, maybe Shavkat returns, whoever is next, if you beat all those guys to get to 20, you're the best fighter ever. No questions about it, no debate. And bro, we have to be sure nobody gonna break the 20. Demikian segmen berita kali ini. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan informasi dan konten menarik lainnya seputar UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.